Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa jelang libur akhir pekan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Suwanda selaku CEO Akilet Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hari, selamat sore, apa kabar Pak? Tidak terasa kita sudah sampai kembali di akhir pekan, Pak Hari. Selamat sore Pak Dev, ya luar biasa banget ya. Pak Hari, hari ini indeks harga saham gabungan mengalami volatilitas yang cukup tinggi, Pak. Tadi sempat ke 7165, 102, kemudian mencoba untuk bangkit kembali ke zona hijau. Sektor keuangan tampaknya memberikan gambaran di sepanjang perdagangan hari ini, karena tadi sempat naik tinggi di awal pembukaan sesi pertama, profit taking sepertinya, sehingga lebih dominan bergerak di zona merah kecuali BBCA. Tapi kita ke IHSG terlebih dahulu, Pak Hari. Bagaimana evaluasi Anda atau analisisnya dalam sepekan terakhir, mengingat juga di Rabu pekan ini kita juga libur cuti bersama, Pak Hari? Gini Pak Dev, di semua bull market itu nggak ada bull market yang naik lurus terus tanpa ada pullback ataupun koreksi. Dan dari segi teknikal, istilah pullback sama koreksi ini sebenarnya adalah istilah yang kami pergunakan untuk membedakan. Kalau misalnya disebut pullback, kalau penurunannya dari titik tertinggi antara 5-10% itu namanya pullback. Terus kemudian kalau di 10-20% maka itu namanya koreksi. Nah, karena itu apa yang terjadi di Bursa Efek Indonesia saat ini itu adalah koreksi yang terjadi pada sebuah bull market. Jadi menurut saya ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebetulnya. Ini adalah koreksi yang sehat yang memang biasa, sangat biasa terjadi dalam sebuah bull market. Ya, kira-kira seperti itu gambaran saya. Ya, dan justru ini memberikan peluang sebetulnya. Kalau nggak ada koreksi sama sekali, terus ya peluangnya gimana gitu? Kapan kita bisa dapat peluang untuk beli pada harga yang lebih atraktif gitu ya? Baik, Pak Hari, dengan posisi indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, bagaimana proyeksi Anda untuk perdagangan di pekan depan, terutama dari sisi supportnya? Apakah memang posisi saat ini 7.100-an masih belum stabil dan kemungkinan akan bergerak di bawah 7.100-an masih akan terbuka sampai sejauh ini? Support saat ini itu ada di 7.023.12 atau 7.023 lah gitu ya kita sebutnya itu. Itu adalah titik terendah di bulan April kemarin. Dan dengan demikian maka itu sekaligus menjadi support karena dari titik terendah itu dia sempat rebound. Bahkan sampai menyentuh level 7.260 bahkan ya. Nah, terus kemudian terkoreksi lagi selama 2 hari terakhir ini. Nah, akan tetapi kalau kita lihat hari ini penurunannya sempat turun tajam di sesi awal, tapi sesi kedua menjelang masuk sesi kedua dan sampai sekarang indeks malah justru rada menguat dibandingkan sesi pembukaan. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa koreksi ini short lived, dia tidak bertahan lama koreksinya, Pak De. Oke, presentasinya mungkin secara teknikal untuk minggu depan penguatannya lebih cukup besar peluangnya, Pak Hari? Terbatas, ya. Dia akan konsolidasi dulu sebelum dia menguat kembali. Nah, tapi kalau kita bicara konsolidasi berarti kan dia cuma hanya trading range sempit. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau tadi saya bilang support itu di 7.023, resisten itu ada di 7191 dan 7244. Nah, kalau level-level ini berhasil di breakout kembali, maka ya berarti koreksinya sudah selesai, sudah usai ya, ya lanjut bullish kembali kayak begitu.
Baik, 7.191 level resisten yang harus ditembus oleh indeks harga saham gabungan untuk mengakhiri tren pelemahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dari rotasi pergerakan sektoral, Pak Hari, ini keuangan lagi-lagi hari ini menjadi pemberat. Padahal tadi sudah memberikan harapan, terutama di pembukaan sesi pertama, perbankan big cap rata-rata mengalami penguatan, Pak. Kemudian profit taking sepertinya berbalik arah kembali ke zona merah, bahkan beberapa saham penguatannya lebih ke arah terbatas. Tapi yang cukup menarik, Pak Hari, BBCA hari ini cukup tangguh, Pak. Secara year to date jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya, BBCA tampaknya satu-satunya yang masih tumbuh positif di sepanjang 2024. Analisis Anda untuk BBCA? Ya, memang BBCA itu secara kinerja memang sangat kuat sebetulnya. Nah, akan tetapi kalau kita bicara valuasi, Pak Dev, ya, BBCA valuasinya saat ini itu masih di atas 22 kalau nggak salah, ya sekitar 20 di atas 20 yang jelas. 20 kali earnings multiple. Dan dibandingkan dengan yang lain dia lebih tidak se-undervalue yang lain. Ya, BBRI itu saat ini dibandingkan dengan book value-nya itu cuma sekitar 2, sekian. Yang paling menarik dari semuanya, karena itu pada saham pilihan saya sempat sebutkan ke Pak Dev, ya, ke IDX Channel, itu adalah BBNI. Kenapa? Karena BBNI saat ini diperdagangkan pada hanya 1,23 kali nilai buku atau book value. Dan ini menunjukkan data berarti secara valuasi BBNI ini sangat-sangat undervalue. Dari keempat emiten bank besar big cap, itu BBRI, Mandiri, BNI, dan BCA. 4 ini, BBNI saat ini adalah yang paling undervalue. Ya. Kira-kira begitu, Pak De. Tapi dari sisi teknikal bagaimana analisis Anda dan rekomendasi untuk BBCA hari ini menguat signifikan, bahkan di penutupan sesi kedua ini tampaknya di 9850 level tertinggi hari ini dan 3,14% penguatannya Pak Hari. Perdagangan pekan depan, arahnya kemana? Ya, oke. BBCA seperti yang saya bilang juga, sama seperti indeks harga saham gabungan IHSG, akan cenderung konsolidasi. Kenapa? Karena saat ini berarti ada resisten yang harus dilampaui dulu, dan itu ada di 10.000. Level 10.000 ini berhasil ditembus kembali atau enggak gitu. Kalau belum, maka dia akan tetap konsolidasi di antara range 10.000 resisten dan support itu ada di 9.300. 9.300 ini adalah level terendah di bulan April. Karena itu dia langsung jadi support. Ya, jadi antara 9.300 sampai 10.000 itu adalah range BBCA selama satu pekan ke depan ini. Baik, 9850 kita tunggu untuk minggu depan Pak Hari, apakah BBCA kembali menembus di atas level 10 ribuan. Nah, kita beralih ke perbankan big cap lainnya Pak. Tadi Anda tampaknya lebih merekomendasikan untuk BBNI ini dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya. BBNI hari ini ditutup flat 4830, tadi sempat ke 4880. Saya akan coba cek juga ini dari key statistiknya, di mana posisi price earning ratio-nya di 8,46 kali dan PBV-nya di 1,24 kali. Arahnya kemana untuk BBNI di minggu depan, Pak Hari? Nah, ini ya, kenapa saya bilang sama Pak Dev bahwa BBNI ini adalah sangat atraktif. Nomor satu adalah Pak Dev sudah sebutkan tadi, PBV ada 1,24, benar. Ya, ini PBV 1,24. Kemudian kalau kita lihat level 4820, 4830 ini adalah selama bertahun-tahun, mulai dari tahun 2022 sampai sekarang, ini adalah antara 2022 sampai 2023 itu adalah major resistance. Berkali-kali dicoba menembus level itu nggak berhasil. Dan itu kejadian terus sampai 2023, baru kemudian pada bulan September 2023 untuk pertama kalinya berhasil major breakout dari level resistance tersebut. Nah, secara teori memang ketika ada major resistance seperti ini yang sudah 5 kali dicoba tembus nggak berhasil dan kemudian berhasil di breakout, maka major resistance tersebut akan berubah menjadi support. Dan support ini dicoba dites di bulan Oktober 2023 dan bertahan.
Dengan demikian maka confirm sekarang support tersebut menjadi level major support sekarang. Ya, kalau yang tadi major resistance maka dia berubah jadi major support. Kenapa? Karena sudah di breakout dan sudah dites dan support tersebut dikonfirm, ya, respect oleh pasar dan market langsung rebound rally kayak begitu. Dan kali ini sejak dia naik bullish menembus level 6.250, untuk pertama kalinya BBNI kembali ke level itu. Di level 4.820-an ini. Di major supportnya itu. Baik. Dan PBV 1,24. Ya, seperti yang saya bilang ke Pak Dev tadi. Ya. Analisis untuk BBNI ditutup flat hari ini 4830, level terendah di 4750. Rekomendasinya tadi sudah disampaikan, support dan resistennya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, kita hold terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan seperti apa updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Nanti kita akan lanjutkan Pak Hari dan pemirsa. Indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini berhasil ditutup di zona hijau, menguat di 0,24% dan ditutup di level 7.134.724. Volatilitas hari ini cukup tinggi, dibuka flat pagi tadi di 7.017.425, naik signifikan ke 7.165, berbalik arah ke bawah 7.100-an, tepatnya di 7.094, kemudian berbalik ke zona hijau kembali dan penutupan hari ini menguat di 0,24%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. MNC 36 mengalami penguatan di 0,34%. Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,78%. Sementara posisi dari LQ45 mengalami penguatan, pemirsa, di 0,51%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Kesehatan tampaknya masih memimpin penguatan, menguat di 1,71%. Teknologi hari ini juga menguat di 1,08%. Saham Goto hari ini menguat di atas 4%, pemirsa. Pemberat datang dari barang baku melemah di 0,58%. Transportasi dan logistik juga tertekan di 0,29%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Yang pertama dari perbankan Big Cap, BBCA, tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup menguat di 9850, intraday tertinggi hari ini. Kemudian Telkom juga menguat di 3160, Goto di level Rp66 per saham, dan Pegas tampaknya masih melanjutkan penguatan di Rp1.515 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk IHSG. Perbankan Big Cap ada BMRI melemah ke 6.150, UNTR juga tertekan di 23.950, ATLA melemah di 159, dan terakhir Antam di tengah rilis kinerja yang posisi laba turun signifikan, tertekan ke 1.400 maksud kami, Rp90 per sahamnya. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan.